warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abah, kembali lagi di channel Si Abah. Memperkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang pemahaman dasar ekonomi Islam. Perkenalkan, saya Suatu Nadiro dan ada rekan saya Nazaulia Saputri, Saya Rahmawati Kondri. dan di sini ada dosen kami yang bernama Abdillah Sani. Kami ini dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan bertanya kepada Abah, apa itu prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam? Oke, baik. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tentu sebelumnya kita harus juga mengenal prinsip dasar dari ajaran ekonomi yang lain. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali ajaran atau isme-isme tentang bagaimana caranya supaya manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan, terutama dari pemenuhan kebutuhan mereka. Apakah itu kebutuhan pokok berupa materi maupun kebutuhan non materi. Ajaran kapitalisme misalnya yang sudah lama kita kenal dan sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara, itu mengajarkan bahwa untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup, maka orang sebaiknya terpenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini terutama tentu adalah kebutuhan materi. Sebab orang yang miskin, orang yang sengsara, orang yang kelaparan, dalam pandangan mereka itu tidak mungkin bisa bahagia, ya kan? Maka untuk bisa bahagia harus ada kecukupan. Kecukupan dalam hal ini adalah kecukupan materi. Untuk bisa mencapai kecukupan materi itu di dalam ajaran kapitalisme, hendaknya setiap orang dibebaskan untuk mencari cara bagaimana bisa mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Jadi tiap individu itu bebas untuk melakukan katakanlah usaha-usaha. Di dalam ajaran ekonomi kapitalis itu setiap orang memiliki kebebasan. Setiap individu punya kebebasan untuk bisa mengupayakan supaya bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhannya dan bahkan bagaimana supaya mereka bisa kaya. Ketika mereka sudah kaya, mereka nggak perlu dibebani tanggung jawab untuk memikirkan orang lain, karena orang lain itu adalah kewajiban negara, bukan kewajiban individu. Yang penting individu itu bayar pajak. Maka terjadilah kemudian tentunya perlombaan setiap orang berusaha untuk bisa menjadi kaya. Dalam perlombaan ini seringkali orang menggunakan berbagai cara, apalagi di dalam ajaran kapitalistis itu diperbolehkan orang menggunakan riba. Riba dalam arti ketika ada orang yang butuh pertolongan, maka bisa ditolong, tapi kemudian pinjaman itu diberi ya bunga juga itu seringkali juga bisa dilipat gandakan lagi dengan bunga berbunga. Katakan misalnya kamu suatu duit sama seseorang 1 juta, maka kamu harus bayar sesuai dengan kesepakatan antara kamu dengan dia, bisa 1.200.000, 1.300.000 dan sebagainya. Tergantung kesepakatan berapa besar bunga yang harus dikenakan. Ketika tiap bulan kamu nggak bisa bayar cicilan dengan rutin, maka tunggakan itu akan kena bunga lagi, sehingga tunggakan kamu yang pinjaman kamu yang tadi cuma 1 juta itu bisa berkembang biak, beranak-pinak, bisa jadi jauh dari angka semula. Hal ini yang menyebabkan
terjadinya kesenjangan ekonomi di mana satu pihak mungkin karena dia punya hutang terus-menerus membengkak, maka dia bukan tertolong dengan pinjaman itu tapi malah makin miskin ya. Sedangkan pihak yang meminjamkan karena adanya bunga dan bunga berbunga, maka dia bisa menjadi kaya. Itu prinsip dasar ekonomi dalam ajaran kapitalisme. Jadi yang ajaran yang kedua itu tentang sosialisme. Sosialisme itu justru kebalikan dari kapitalisme, yaitu di dalam sosialisme khususnya yang komunis itu tidak memberi kesempatan kepada individu karena semua hak milik, semua aset-aset itu dikuasai oleh negara. Negara yang punya, jadi individu tidak punya hak apa-apa. Hal ini juga menyebabkan individu menjadi sangat terbatas ya, karena semuanya dikuasai negara, individu tidak punya hak apa-apa. Sedangkan dalam ekonomi Islam itu kebahagiaan tidaklah diukur dari berapa banyak materi yang mereka miliki ya. Dalam Islam itu yang diutamakan adalah keberkahan dari harta yang dimiliki seseorang. Jadi bisa saja orang yang hartanya terbatas ya, hartanya sedikit tapi dia tetap bahagia ya, karena bukan jumlah, bukan kuantitas yang jadi ukuran tapi kualitas. Bagaimana mencapai kualitas itu? Mencapai kualitas itu adalah dengan menafkahkan harta yang terbatas itu di jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Al-Quran hadis. Ya, misalnya ketika seseorang itu sudah memiliki kekayaan, maka di dalam harta yang dia miliki itu terdapat hartanya orang lain, haknya orang lain yang harus dia keluarkan. Sekian persen dari harta yang dimiliki itu bukan milik dia, tapi milik orang miskin, milik fakir miskin yang harus dikeluarkan. Kalau tidak, maka dalam ajaran Islam itu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di alam akhirat. Sedangkan dalam kapitalisme maupun sosialisme kan nggak mengenal akhirat, ya kan? Itu adalah ajaran manusia yang tentunya mereka tidak tahu apa itu akhirat. Sedangkan ajaran Islam itu bukan ajaran manusia, tapi langsung diturunkan oleh Allah melalui nabinya, melalui utusannya itu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga cakupan dari ekonomi Islam itu jauh lebih luas ketimbang ekonomi yang diajarkan oleh manusia, baik itu kapitalisme, sosialisme, komunisme maupun ismisme yang lain. Ya, karena manusia kan nggak tahu tentang masa depan, manusia kan nggak tahu tentang akhirat. Nah, dengan demikian kita lihat perbedaan utama dari ajaran-ajaran ekonomi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu letaknya adalah bahwa Islam itu menekankan kebahagiaan bukanlah pada jumlah materi yang dimiliki seseorang. Terus setelah dia memiliki materi, maka dia harus bertanggung jawab bahwa tidak semua materi yang ada pada dia itu adalah milik dia sendiri, tapi harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Zakat itu wajib, ya. Wajib artinya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan maka dia akan berdosa. Di samping zakat juga ada instrumen sedekah, bisa juga yang lain, misalnya infak, bisa juga itu berupa hibah ya, dan lain-lain. Jadi Islam itu memberi banyak jalan supaya orang bisa bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau kapitalisme maupun sosialisme itu mungkin juga hanya fid dunya hasanah, tapi karena ukurannya materi, belum tentu orang yang banyak duit itu bahagia, belum tentu orang yang miskin itu selalu menderita, belum tentu.
banyak orang miskin yang tetap saja bahagia. Ya, dia merasa serba, ya walaupun apa ya, kalau dia miskin tapi kemudian dia nggak banyak tuntutan pengen ini pengen itu kan, dia tetap bahagia saja, tenang aja. Yang susah kan kalau udah tahu miskin tapi pengen ini ya, selalu punya kemauan banyak padahal dia terboga, dia otomatis jadi pusing aja bawaannya kan. Nah, jadi kalau dalam Islam itu bukan soal itu, bukan soal materi. Nah, kita di sini semua mahasiswa maupun dosen hendaknya ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kita ini dari Universitas Islam, tentu ajaran Islam yang paling utama bagi kita. Jadi kamu nanti ketika kamu sudah dewasa dalam mencapai kebahagiaan itu, jangan diukur dari materi. Artinya bukan soal kemewahan dunia yang kita butuhkan. Saya kira gitu. Pertanyaan kedua ini, dan praktik dalam ekonomi Islam itu bagaimana ya Pak? Itu tadi, instrumennya bisa sedekah, bisa zakat, bisa hibah, bisa hadiah, kan udah kita bahas ya. Ya, bagaimana caranya kita membangun hubungan yang baik dengan seseorang? Ya, kita bisa memberikan dia hadiah. Ya, di antara kelas kamu banyak yang saya lukisin itu kan ada dalam arti hadiah tuh, bukan dalam rangka apa-apa, ya supaya hubungan baik aja. Apa dasarnya lo beri hadiah? Ya terserah yang ngasih, kamu juga boleh ngasih hadiah pada siapapun. Ya nggak ada halangan, berarti saya juga bisa dong memberikan kepada siapapun. Iya. Terus bisa juga sedekah. Sedekah itu artinya tentu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, ya kan, pakai miskin. Sedekah harus dibarengi dengan kata-kata yang baik. Bahkan senyum pun sedekah kan. Dan kalau kamu punya harta sudah mencapai nisabnya, ya harus keluarkan zakatnya, ada prosentasinya. Apa itu nisab? Nisab itu adalah batas dalam waktu sekian lama dan jumlahnya sudah mencapai sekian, itu harus keluar zakat. Jadi tidak setiap waktu zakat itu keluar. Presentasinya pun sudah tentukan, misalnya berapa persen. Jadi enggak ini. Kalau kamu mau lebihkan, ya berarti itu lebihnya itu zakat, jatuhnya bukan zakat lagi tapi dari sedekah. Jadi bisa hadiah itu istilahnya ya, bisa itu sedekah, bisa juga hibah. Nah, kamu punya tanah banyak nih, tanah lapang, maksudnya bukan tanah seperti bukan gitu. Kamu kasih ke orang dengan gunanya itu. Nah, tanah luas, kamu punya tanah berhektar-hektar misalnya. Nah, terus kemudian kamu berikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Itu juga instrumen-instrumennya. Paling ringan instrumen sedekah itu adalah tadi senyuman, bersikap baik, kata-kata yang baik. Dan untuk yang terakhir, tujuan akhir dalam ekonomi Islam itu bagaimana? Ya tujuan akhir itu apa? Ngapain? Orang mencapai ekonomi tujuan apa sih? Kebahagiaan kan? Tadi kan sudah saya sebutkan. Apapun juga ajaran pasti ujungnya pengen bahagia. Emang ada orang yang ujungnya melarat? Siapa yang pengen ujungnya tidak bahagia? Ayo orang kagak normal. Orang normal pasti inginnya bahagia. Kamu mau nggak bahagia? Dia maunya bahagia kan. Entah bahagia itu dengan apa ya. Wah, dengan punya harta yang banyak, ya, terus kemudian rumah yang mewah, terus kemudian anak-anak yang ganteng, terus punya suami yang jujur. Jadi tentu saja ekonomi Islam itu adalah kebahagiaan, tapi di dunia sana, berarti sana hendaknya juga nanti suami yang jujur, anak yang berbakti, rumah yang baik itu akan mendorong kita untuk meningkatkan ibadah, sehingga kita tenang dalam ibadah. Ya, saya mau nanya bagaimana ekonomi itu mengatur tujuan distribusi kekayaan agar merata dan adil, khususnya di ekonomi Islam. Kalau dalam ekonomi kapitalis kan kita lihat bahwa harta itu bertumpuk pada orang per orang, pada para kapitalis. Kapitalis itu orang yang punya modal, para yang punya kapital, orang kaya, orang bangsawan, bernama, pejabat dan sebagainya. Itu harta numpuk di mereka, tidak tersalurkan, terdistribusi, artinya tersalurkan, numpuk di kelompok-kelompok tertentu, sehingga justru masyarakat banyak itu budaya menikmati. Hanya orang-orang yang pemilik harta yang banyak saja yang menikmati. Nah, dalam Islam diajarkan bahwa harta itu tidak hanya harus dimiliki, dinikmati oleh orang per orang, tapi harus tersalurkan, harus terdistribusi dengan baik kepada orang-orang lain. Jalannya tadi itu, ya bisa kamu membantu
pendidikan, membangun sekolah, membantu pembangunan jembatan yang menghubungkan dua daerah yang terpencil gitu kan, atau membangun jalan yang masih becek menjadi jalan yang bagus. Terus kemudian bisa juga kamu membantu untuk makan gratis bagi orang-orang miskin gitu kan. Bisa juga mendanai anak-anak yang tidak mampu untuk bisa sekolah. Itu berarti kan harta yang dimiliki oleh seorang yang berharta dan tersalurkan, tidak numpuk di tempat. Kalau dalam kapitalis itu numpuk di tempat, sementara orang-orang yang lain itu nggak kebagian apa-apa. Begitu juga di dalam ajaran sosialis itu harta numpuknya di negara, yang menikmati adalah penguasa negara, para pemimpin, para elit, sementara rakyat itu nggak kebagian apa-apa. Ya kan beda. Kalau Islam itu berarti harta yang kita miliki itu mengalir ke sini, mengalir ke sini, mengalir ke sini, melalui zakat, melalui sedekah, melalui hibah, melalui hal-hal yang lain. Jadi tidak tertumpuk, tidak bertimbun-timbun di tangan satu pihak, sementara pihak lain hanya bisa melongo. Ingat loh. Bagaimana konsep riba itu dalam Islam mempengaruhi praktik pinjaman dan investasi dalam sistem perbankan syariah? Ralat, dalam Islam itu nggak ada konsep riba. Nah, ada tuh dalam kapitalis ya. Justru riba itu di dalam Islam sangat dilarang, diharamkan. Kenapa? Riba itu bukan menolong, tapi menjadikan orang yang sedang kesusahan sebagai objek. Ya, dia ini orang lagi susah nih, kita bantu, tapi dia harus bayar berlipat ganda, kan lagi susah dia. Sementara dalam Islam itu kalau orang lagi susah kita bantu, ya nggak perlu dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk hibah, dalam bentuk sedekah, ya kan, dalam bentuk pemberian hadiah atau apa yang sifatnya ikhlas, gratis, nggak mengharapkan imbalan, nggak mengharapkan balikan, apalagi mengharapkan balikan yang berlipat ganda enggak. Ya kan, berarti dalam Islam itu justru dalam Islam itu riba sangat tidak diperbolehkan karena sifatnya bukan membantu tapi malah membuat orang lain tambah susah. Oke? Lama. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan bagaimana prinsip yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau instrumen ekonomi Islam? Mungkin dalam hal ini kita perlu paham dulu yang namanya adil gimana sih? Merata? Oh gitu? Oke. Terus kalau misalnya seorang ayah punya anak 5 ya, yang satu udah nikah, punya anak, yang satu sudah lulus kuliah tapi masih cari kerja, yang ketiga itu masih kuliah, yang keempat itu anak SMP, yang satu lagi masih kecil. Terus karena kamu bilang merata dapat dari ayahnya, berarti ayahnya tuh sama-sama ngasih 500.000. Bukan lah, jadi maksud menyesuaikan kebutuhan setiap individu. Ya, makanya yang namanya adil itu bukan keadilan distributif. Kalau keadilan distributif itu artinya semua dapat sama. Anak SMP dapat 500, ada lagi anak SD 500, buat apa? Tapi bagi orang yang sudah punya anak 500 kecil. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, ya mungkin itu lumayan lah. Tapi juga dia kan dalam rangka sana kemari cari pekerjaan 500 kurang cukup. Yang SMA ya relatif cukup lah, karena apa? Karena dia kan belum banyak kebutuhannya, masih ditanggung orang tua. Ya, jadi ada keadilan yang sifatnya distributif, ada keadilan yang sifatnya itu substantif, dalam arti seperti yang kamu katakan. Tentunya orang yang sudah punya anak bagiannya lebih gede, ya kan. Kita anak yang masih SD tentu disesuaikan, nggak perlu 500.000. Masih SD ya katakan 50.000 aja udah banyak kok. Anak SD kasih 50.000 atau beli permen sakit perut malah kebanyakan. Nah, jadi keadilan itu dalam Islam juga begitu. Katakanlah misalnya dalam Islam diperbolehkan memberikan hibah.
hibah itu bukan berarti hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu, tapi kepada orang yang mampu juga boleh, ya. Atau bukan kepada orang, tapi kepada yayasan dalam bentuk bangunan, dalam bentuk material untuk bahan bangunan boleh, terus kemudian bentuk tanah juga boleh hibah. Tergantung kebutuhannya dari masing-masing orang. Hadiah juga begitu, kan nggak perlu namanya ngasih hadiah itu hanya untuk orang yang miskin, belum tentu. Itu mungkin sodako. Kalau sodako memang untuk orang-orang yang katakan orang miskin. Tapi kalau hadiah, tergantung siapa mau ngasih apa kepada siapa, tergantung dia, dan tidak ada paksaan, tidak bisa ditentukan harusnya ngasih sini, nggak bisa. Kalau sedekah itu udah lebih tertentu kepada orang-orang yang tidak mampu, ya. Sedekah nggak cocok kalau dikasih kepada orang kaya. Hibah boleh, tapi lebih baik kepada keluarga terdekat dan orang-orang tidak mampu. Sementara kalau hadiah bebas mau dikasih siapa, kamu ngasih hadiah ke presiden nggak boleh, ya kan nggak ada masalah. Cuma kalau presiden nanti dia kena gratifikasi, karena biasanya orang kasih sesuatu kepada pejabat ada maunya, itu namanya gratifikasi. Ya, kalau kita ngasih karena presiden teman kita misalnya, kan bisa aja Prabowo kan nggak tiba-tiba jadi presiden, ya kan dia juga dari rakyat kecil yang tadinya juga punya banyak teman, Jokowi juga begitu. Nah ketika udah jadi ini, jadi pejabat tinggi negara, jadi presiden, dia mau ngasih kepada temannya, ya bebas aja terserah gitu, nggak mesti orang miskin kalau dia gitu, ya. Bagaimana ya konsep keadilan sosial itu terwujud dalam sistem ekonomi Islam? Konsep keadilan sosial itu tadi yang kita lihat di dalam Islam, berarti tidak ada penumpukan harta di satu pihak saja, sementara pihak lain tuh hanya jadi penonton. Bahkan bukan hanya jadi penonton, malah jadi objek. Dalam kapitalisme orang miskin itu bukan hanya penonton, tapi juga jadi objek. Ya kan, para kapitalis itu kalau kamu lihat di film-film itu, film Hollywood, wah mewah sekali, ya kan, mobilnya itu katakanlah itu mobil yang panjang itu limusin, ya, mobil limusin mewah, rumahnya mewah. Tapi di sana itu kan banyak juga orang miskin. Banyak orang miskin. Saya bilang biarpun di Amerika sendiri tetap saja akan ada golongan masyarakat yang sering saya sebutkan, yaitu 3 golongan itu. Pertama upper class. Upper class itu kan adalah orang-orang yang kaya raya. Ya, bahkan di upper class itu sendiri terbagi 3 lagi, yaitu upper class yang super jet set, yang punya jet pribadi, yaitu kan yang upper class. Tapi di antara upper class kan juga ada middle upper class, kaya banget tapi juga nggak sampai punya jet pribadi gitu, ya kan, mungkin punya mobil beberapa, punya pabrik, tapi tidak sampai punya jet pribadi. Terus ada lagi yang lower tapi upper class, kelas tinggi tapi dia nggak sampai dia punya uang triliunan. Nah, sementara ada juga masyarakat yang middle class, kelas menengah. Kelas menengah juga kan terbagi-bagi, ada kelas menengah yang punya mobil 3, ada kelas menengah yang punya mobil 2, ada kelas menengah yang punya mobil 1 atau bahkan cuma punya motor gitu kan. Sementara lapisan yang terbawah yaitu lower class juga sama, ada lower class yang udah punya rumah, ada lower class yang ngontrak, tapi ada juga lower class yang katakanlah sama sekali nggak punya rumah, nggak punya kontrakan, nggak gelandang sana sini, yang kelaparan. Ya, jadi di dalam Islam keadilan sosial itu adalah ketika tidak ada ketimpangan sosial yang menyebabkan satu kelas menjadi cemburu kepada kelas lain. Satu kelas merasa cukup dengan apa yang dia punya, ya, dan kemudian dia merasa bahwa cukuplah dengan apa yang saya miliki, saya sudah bersyukur. Karena apa? Karena tiap orang biarpun banyak hartanya, makin banyak hartanya, urusannya juga makin banyak. Jangan dikira bahwa orang-orang kaya itu tidak punya utang, punya juga. Bahkan utangnya itu bisa miliaran, ya, banyak itu. Ya. Sementara orang-orang yang miskin belum tentu dia juga punya utang. Ada orang-orang miskin nggak punya utang, ya kan, dia cukup dengan harta yang apa ada. Maka kita lihatlah kalau zaman dulu, ya, kehidupan dari orang-orang tua di desa itu kan
adem aja, tentrem aja, ya. Mereka nggak pengen ini, nggak pengen itu, nggak nuntut ini, nggak nuntut itu, nggak bercita-cita pengen memiliki segala hal. Cukuplah dengan apa yang sudah ada. Mereka bersyukur dan hidupnya jadi tenang. Iya kan, nggak banyak tuntutan. Sementara orang kaya pengen ini, pengen itu, akhirnya dia jadi korupsi lagi, lagi sudah kaya. Ya, kalau sudah kaya pengen lagi merampas harta orang lain. Kalau sudah kaya pengen lagi melakukan hal-hal yang sifatnya hanya mementingkan pribadi sendiri. Jadi kembali lagi prinsip dasar dalam ajaran Islam satu, bahwa harta itu hanyalah titipan saja. Ya, bahkan di dalam titipan itu tidak semuanya milik kita, ada bagian orang lain. Terus yang ketiga, bahwa dalam Islam itu ekonomi itu harus berjalan secara berkeadilan, dalam arti harta itu harus tidak boleh bertumpuk di satu pihak, tapi harus terdistribusi kepada pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Sehingga dengan demikian akan tercipta ketentraman di mana orang kaya itu peduli dengan orang yang miskin, orang miskin juga bersyukur dan tidak cemburu kepada orang kaya, sehingga tidak timbul niat-niatnya untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, pembegalan, ataupun malam-malam selalu orang ya, maling dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka walaupun dalam keadaan yang kurang berkecukupan lah, tetapi mereka nyantai-nyantai aja. Itu yang dilakukan Islam. Kan beda dengan kapitalis yang sangat mementingkan jumlah uang, sehingga kemudian terjadi penumpukan dan akibatnya orang lain nggak kebagian, maka orang lain yang nggak kebagian itu malah kan munculnya komunisme, munculnya sosialisme itu sebagai protes terhadap kapitalis. Karena kapitalis merajalela, maka muncullah ajaran-ajaran tentang sosialisme dan kapitalisme. Karena mereka merasa marah kepada kondisi kayak gitu. Enak aja nih harta kelompoknya di Jawang, dia punya tanah luas, dia punya harta berlimpah, kehidupannya mewah, sementara kita kok nggak kebagian apa-apa. Akhirnya kemudian timbul adalah kecemburuan, kedengkian yang menimbulkan amuk massa. Buktinya pada waktu awal munculnya komunisme itu banyak sekali korban jiwa. Korban jiwa ini siapa? Kaum kapitalis yang diserbu oleh orang-orang miskin. Kaum proletar menyerbu kaum borjuis, kan belum begitu ceritanya. Nah, ini sejarah-sejarah yang harus kamu ketahui. Jadi Islam itu justru menjadi suatu ajaran yang menjadi lebih sejuk karena tidak menunjukkan materialisme semata-mata. Sekira begitu ya. Mungkin diskusi kita kali ini juga meskipun singkat, tidak perlulah terlalu panjang. Yang penting menjawab pertanyaan pokok dari tema diskusi ini, apa prinsip dasar dari ekonomi Islam sudah bisa kita pahami. Apa? Ya, jawabannya. Oke, betul. Baik, diskusi pada hari ini yaitu adalah yang kami dapat dari diskusi pada hari ini, bahwa ekonomi Islam kita dapat menyalurkan ekonomi secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan ekonomi, secara juga melarang riba, karena riba itu sangat dilarang dalam Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.